Rio Fahmi akui peran Thomas Doll, pelatih Filipina sebut timnas U22 Indonesia beruntung. Kelanjutan proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk bocor. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kemenangan timnas U22 Indonesia atas Filipina hanya membuat pasukan Indra Syafri bertengger sebagai pemuncak klasemen dalam beberapa jam saja. Pasalnya, timnas Kamboja berhasil menggusur Indonesia dari pimpinan klasemen usai membantai Timor Leste dengan skor 4-0. Atas hasil tersebut, Kamboja untuk sementara bertengger di puncak klasemen dengan poin 3 sama dengan Indonesia, namun unggul selisih gol atas Garuda Muda. Usai mengalahkan Filipina, Indra Syafri mengaku tidak akan terburu-buru untuk mengevaluasi punggawa timnas U22 Indonesia. Dalam hal ini, Indra Syafri menegaskan akan menunggu data-data terkait performa timnas Indonesia U22 dari tim analisis sebagai landasan dasar dalam melakukan pembenahan tim. Pelatih yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan sangat mengapresiasi perjuangan para pemain di atas lapangan. Sementara laga selanjutnya timnas Indonesia U22 akan bertemu timnas Myanmar pada Kamis mendatang. Bintang timnas Indonesia U22 Marcelino Ferdinand mengungkapkan kunci kemenangan 3-0 atas timnas Filipina U22 dalam laga pembuka grup A SEA Games 2023. Pemain yang kini berkarir di Belgia tersebut menilai skuad Garuda Muda bisa mengantisipasi permainan bertahan dan serangan balik lawan. Marcelino menyebut telah menganalisa skuad Filipina yang berbeda jauh dari SEA Games edisi sebelumnya. Pemain berusia 18 tahun itu pun mengaku bahwa porsi latihan coach Indra Syafri membuat para punggawa Garuda mampu beradaptasi cepat membaca permainan lawan di pertandingan tersebut. Pelatih Filipina U22 Robger mengaku bahwa timnas U22 Indonesia selalu menjadi lawan terberat di SEA Games, di mana hal itu terbukti dari catatan 10 pertandingan terakhir yang mana gagal meraih kemenangan atas Garuda Muda. Namun pada edisi kali ini Robger menyebut timnas Indonesia U22 lebih beruntung karena berisikan pemain-pemain yang telah lama bersama-sama. Sementara Filipina diakui Gier belum bisa sekompak yang diinginkan karena baru berkumpul selama beberapa bulan saja. Back timnas Indonesia U22 Rio Fahmi menyebut penampilan impresifnya tak lepas dari peran Thomas Doll. Terbaru Rio Fahmi sukses menyumbang 2 assist di balik kemenangan Garuda Muda atas Filipina. Rio Fahmi mengaku lancarnya proses adaptasi dengan peran baru tak lepas dari cara Thomas Doll dalam memberikan tekanan terhadap pemain. Thomas Doll sendiri meyakini bahwa Rio Fahmi akan menjadi back sayap mematikan di musim depan. Bahkan Rio Fahmi telah menjadi pemain muda terbaik Liga 1 musim lalu lewat 2 assist dan 1 gol dalam 30 pertandingan yang telah ia jalani. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut akan ada kejutan pada 28 Mei 2023. Sontak kejutan tersebut menimbulkan banyak spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang beranggapan kejutan itu berkaitan dengan kontrak baru Sintayong, pelatih baru timnas Indonesia U20 maupun peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Meski begitu, Erick Thohir telah memastikan bahwa Sintayong akan kembali memegang timnas U23 dan timnas senior yang akan berlaga di ajang bergengsi tahun ini, seperti Asian Games, kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga Piala Asia 2023. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan kelanjutan proses naturalisasi 2 pemain keturunan Belanda yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Arya Sinulinga mengisyaratkan proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk dilanjutkan setelah pekan ketiga Mei 2023. Atau usai keduanya menyelesaikan kompetisi bersama klub masing-masing. Sebelumnya ada 3 pemain yang menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya hanya Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang sepakat untuk melanjutkan proses alih kewarganegaraan menjadi WNI. Sedangkan untuk Justin Hubner batal karena PSSI tak bisa memenuhi permintaan sang pemain. Calon pemain timnas Indonesia Ivar Jenner gagal membawa Jong Utrecht meraih kemenangan pada laga lanjutan kasta kedua Liga Belanda 2022-2023. Pada laga tersebut, Jong Utrecht harus mengakui keunggulan FC Eindhoven dengan skor 0-2.
Kekalahan dari LC Eindhoven ini sekaligus membuat Jong Utrecht masih berkutat di dasar klasmen atau tepatnya peringkat 20 dengan koleksi 26 poin. Penyerang Timnas Indonesia U22 Irfan Jauhari tak lupa berterima kasih kepada supporter yang telah setia mendukung Garuda Muda di SEA Games 2023 ini. Dikutip dari unggahan Instagram PSSI, Irfan Jauhari berterima kasih kepada dukungan luar biasa supporter Garuda Muda baik yang langsung hadir di stadion maupun di tanah air. Diketahui berkat dukungan para supporter itu, Timnas U22 Indonesia mampu tampil Spartan lawan Filipina di babak kedua khususnya. Irfan Jauhari sendiri menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan tersebut. Masuk sebagai pemain pengganti, striker Persis Solo ini sukses mencetak gol di menit ke-90 berkat kombinasi 1-2 dengan Taufani. Meski menang telak atas Filipina, Waketum PSSI Zainuddin Amali yang menyaksikan langsung perjuangan Timnas Indonesia U22 mengaku sempat tegang. Pasalnya, hingga akhir babak pertama skuad Garuda Muda kesulitan membongkar pertahanan Filipina. Diketahui, Zainuddin Amali dan rombongan menyempatkan diri untuk memberikan semangat kepada Marcelino Ferdinand dan kolega sebelum pertandingan. Usai laga, ex-Menpora tersebut mengingatkan kepada pasukan Indra Syafri untuk tidak meremehkan lawan dan menjadikan sebuah pertandingan di SEA Games 2023 siapapun lawannya ibarat final. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bangga atas perjuangan Timnas U22 Indonesia membantai Filipina dengan skor 3-0. Meski begitu, ex-bos Inter Milan ini berharap agar Garuda Muda tetap semangat, fokus, menjaga mental dan memberikan penampilan terbaik pada laga berikutnya. Sebelumnya, Erick Thohir sendiri telah menjanjikan bonus mewah kepada punggawa Timnas U22 Indonesia jika berhasil meraih emas di SEA Games kali ini. Kendati demikian, Erick Thohir berharap Rizky Ridho terus fokus kepada tujuan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ragu untuk menurunkan Timnas U23 Indonesia di FIFA Matchday pada September mendatang. Pria yang juga menjadi Menteri BUMN itu mengaku takut hasil pertandingan nanti merugikan peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA. Untuk itu, di FIFA Matchday September berpotensi akan tetap menurunkan pemain Timnas senior. Sebelumnya, ide menurunkan penggawa Timnas U23 di FIFA Matchday September tak terlepas dari bagian persiapan Timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Asian Games 2023 Hangzhou. Sebab usai SEA Games, baik Timnas U23 maupun Timnas senior akan difokuskan kepada Sintayong. Klub Elkan Bagot Ipswich Town resmi mengantongi tiket promosi ke EFL Championship atau Divisi 2 Liga Inggris. Ipswich Town memastikan satu tempat ke Divisi Championship usai mengalahkan Exeter City dengan skor 6-0 di Portman Road. Kemenangan telak itu membuat The Tractor Boys mantap di peringkat kedua dengan koleksi 97 poin dari 45 kali pertandingan. Dengan demikian, Ipswich Town tak bisa lagi dikejar Sheffield Wednesday yang hanya menggembal 93 poin. Meski demikian, Elkan Bagot tidak ikut ambil bagian bersama Ipswich Town musim ini karena dipinjamkan ke tim Divisi 4 Liga Inggris Gillingham LC. Kemudian bek Timnas Indonesia itu juga dipinjamkan ke klub Divisi 3 Cheltenham Town LC. Namun bukan tidak mungkin Elkan Bagot akan kembali masuk skuad Ipswich Town Divisi 2 Liga Inggris musim depan. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri akan bicara terkait performa Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Indra Syafri mengatakan keduanya sangat cepat beradaptasi dengan pemain lain. Kondisi itu pun menjadi keuntungan untuk Timnas Indonesia U22. Pelatih yang juga menjadi Dirtek PSSI ini pun sangat menyambut positif peranan dari Marcelino dan Pratama Arhan serta pemain lainnya saat melawan Filipina kemarin sore. Oleh dikarenakan bukan menjadi sebuah masalah besar jika ada pemain yang mengikuti TC ataupun tidak. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.